Shalom, apa kabar? Katakan Tuhan baik. Roma 8 ayat 9. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Katakan amin. Kita akan belajar tentang hidup menurut roh. Firman Tuhan berkata tadi, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Bahasa mudahnya gini, orang-orang yang memang dipenuhi oleh roh Allah, harusnya tidak hidup dalam dosa. Kalau memang roh Allah ada di dalam kita, harusnya kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang yang dipenuhi roh Allah harusnya tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut roh. Kecenderungan hati kita yang menunjukkan siapa yang memimpin hidup kita. Roma 8 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Dikatakan orang-orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Maksudnya gini, orang tuh kalau kecenderungan hatinya dipimpin oleh daging, dia hobi bikin dosa. Kegemarannya berbuat jahat. Ada orang-orang yang saya kenal, bukan gak tahu firman, bukan gak pernah dengar khotbah, bukan gak ke gereja. Mungkin mereka sudah lama sekali jadi Kristen. Mungkin bahkan mereka yang pelayanan. Tapi saya kenal mereka gemar berbuat dosa dan suka berbuat jahat. Kok bisa gitu ya? Orang yang punya roh Allah, kata firman Tuhan, harusnya tidak hidup lagi dalam dosa. Tapi kenyataannya begini, dalam diri setiap kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan daging. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita masih punya hawa nafsu. Kita masih bisa serakah. Dan kita masih bisa berbuat jahat. Kita masih bisa nakal. Yang jujur katakan amin. Sebenarnya ketika kita punya kesempatan, kita tuh punya pilihan. Kita mau ngikutin keinginan daging kita melakukan dosa, atau kita mau mengikuti pimpinan roh Allah di hati kita menolak dosa. Orang itu bisa bergaul sama teman-teman yang salah, bukan karena mereka enggak tahu teman-temannya ini hidup dalam dosa. Tapi sekali lagi, keputusan hati kita mengikuti keinginan roh atau keinginan daging kita. Orang-orang yang duduk di gereja dengar firman, tahu firman, bukan tidak punya potensi berbuat dosa. Kalau kita mau bikin dosa, kita bisa. Katakan amin. Kalau kita mau nakal, kita bisa. Kita harus tahu bahwa kita masih bisa bikin dosa. Tidak usah munafik. Kita bisa serakah. Kita bisa jahat sama orang kalau kita mau. Tapi kita yang harus membuat keputusan dan membuat pilihan untuk tidak mengikuti keinginan daging kita, tapi mengikuti pimpinan roh di hati kita. Mazmur 119 ayat 101, Raja Daud berkata begini, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi kalau kita mau real, kita nih bisa bikin jahat. Tapi kita yang harus memilih tidak mau. Jadi kalau orang tuh sampai jatuh dalam dosa, enggak ada kata kilaf menurut saya.
Khilaf cuma alasan. Sebelum berbuat, itu semua sudah ada di pikiran. Orang tuh selingkuh enggak karena enggak sengaja. Selingkuh itu sudah terencana. Sudah dipikirkan, dibayangkan, makanya pikiran ini menentukan jalan kehidupan. Hati-hati dengan pikiranmu. Firman Tuhan berkata, kenapa bisa jadi dosa yang melahirkan maut? Karena keinginan itu dibuahi. Firman Tuhan berkata, awalnya baru ingin, tetapi dibuahi. Dibuahi itu kayak gimana? Ketemu pacar lama. Saya yakin kalau kita pernah cinta sama seseorang terus kita gak ketemu lama, ketemu lagi, itu masih ada ser-sernya. Yang mau jujur bilang amin? Gak berani soalnya ada istrinya di belakang. Masih ada. Rasanya tuh masih ada. Keinginan muncul gini. Udah lama loh gak ngobrol sama dia. Pengen WA. Muncul baru keinginan. Tapi WA belum. Tapi ketika dibuahi, yang artinya gini, keinginan itu dituruti, dipikirin, dibayangin, apa yang terjadi kalau gue WA. Gue harus nyapanya gimana, udah dibuahi itu. Baru keinginan tapi dibuahi. Orang mencuri bukan karena dia ndak pikirin sebelumnya. Pertama ngelirik, ada tas. Terus lagi butuh duit. Di dalamnya pasti ada dompet. Muncul keinginan, ambil nggak ya? Kalau kita nggak ikutin, kita langsung cut pikiran kita, ngaco, nggak boleh. Itu salah. Selesai. Karena iblis selalu menyerang kita mulai dari pikiran kita dan keinginan di hati kita. Kalau kita nggak ikutin, kita langsung cut sampai di situ, nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika dibuahi, kita pikirin, ada berapa duit di dompetnya ya? Wow, jangan-jangan lagi tebel-tebelnya. Nah, saya lagi butuh uang gitu misalnya. Karena dibuahi, mulai melangkah mendekati tas itu. Segala kesalahan yang kita buat bukan tidak dipikirkan. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya mau kasih tahu, gak ada seorang anak Tuhan pun yang kuat, termasuk saya. Gak ada seorang percaya, orang beriman, orang Kristen yang kebal dosa, termasuk pendeta. Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai kita pikir kita teguh berdiri. Hati-hatilah supaya jangan sampai kita jatuh. Artinya gini, jangan sok ngerasa kuat. Kita semua harus berjaga-jaga. Kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga pergaulan kita. Jangan mendekati hal-hal yang melemahkan iman kita. Jangan mendekati medan dosa. Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Setiap kita, selama kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, hidup yang fana ini, kita nggak bisa lepas dari daging dan keinginannya. Kita semua punya hawa nafsu. Kita punya keserakahan, kita punya keinginan. Nah, apa yang menolong kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan melakukan firman Allah adalah roh Allah di hati kita. Roh Allah lah yang menuntun kita supaya kita nggak ngikutin keinginan daging. Kita lihat firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan, firman Tuhan menjelaskan bahwa keinginan daging dan keinginan roh bertolak belakang.
Mari periksa hidupmu. Orang yang hidup menurut roh, kata firman Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Tadi kita belajar, orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa hidup dalam roh? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, lihat baik. Tadi keinginan daging bertolak belakang. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 21 dikatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena keinginan daging membawa kita kepada maut. Izinkan saya bertanya, dari keinginan daging dan buah roh, keinginan roh, apakah kecenderungan hatimu lebih mengikuti daging atau roh? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebenarnya khotbah ini sederhana. Kita mau ngecek aja, kita masih ngikutin keinginan daging atau kita ngikutin keinginan roh. Tanda orang yang hidup menurut roh, mari cek diri kita masing-masing. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Keinginan daging bicara hawa nafsu, keserakahan. Tapi sebaliknya keinginan roh adalah mengikuti kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7 baca sama-sama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tanda orang yang hidup menurut roh, dia pasti hidup dalam kekudusan. Karena dia tahu roh kudus yang tinggal di dalam hidupnya tidak akan betah kalau dia tidak hidup kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa bercampur dengan apa yang tidak kudus. Orang yang hidup dalam kedagingan, firman Tuhan mengajar kita dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia hidup dalam hawa nafsu, kedagingan dan dosa. Yang kedua, dia memperdaya sesamanya. Sama sesama itu tidak baik. Kita akan belajar lagi nanti. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19 baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya yakin sampai hari ini banyak dari kita, tidak semua saya berdoa, yang masih jatuh bangun dalam dosa. Kayaknya sulit banget menang dalam dosa percabulan, dalam dosa perzinahan. Banyak orang Kristen suka nonton film porno. Di grup-grup WA sering dapat gambar-gambar porno. Beberapa anak muda cerita mereka masih jatuh bangun
dalam masturbasi dan onani. Saya mau bilang gini, secara kesehatan katanya sehat. Tapi masalahnya yang bikin dosa adalah pikiranmu. Yesus berkata, orang baru melihat dan mengingini dalam hati sudah berzina. Jadi saya mau tanya, kalau kita harus nonton film porno atau lihat gambar porno untuk bisa merangsang diri sendiri untuk dan berbuat dosa, itu dosa apa enggak? Enggak, Bu Heni. Ada dokter yang pernah komplain di YouTube saya. Siapa bilang masturbasi dan onani dosa? Dia bilang gitu. Itu baik buat kesehatan, buat yang enggak nikah. Well, I agree. Kalau memang itu baik untuk kesehatan, tetapi yang untuk melakukannya itu yang bikin dosa. Saya pernah ikut seminar, ini enggak rohani. Seminar tentang akibat dari pornografi. Dari orang yang bukan Kristen. Beliau menyampaikan, otak kita ini rusak karena pornografi. Pornografi damage your brain. Sampai otaknya tuh rusak, bayangin. Jadi blow on, jadi gak bisa mikir. Hidupnya jadi penuh dengan pornografi, lihat apapun nafsu. Saya menghadapi anak muda yang, waduh, kacau. Anak perempuan, tapi hypersex. Dia bilang sama saya, ketemu siapapun di nightclub tentulah ya. Kalau mau cari yang kayak gitu pasti di tempat gelap. Amin. Atau jangan-jangan di gereja juga. Saya gak tahu. Carinya di tempat gelap. Dia bilang dia pergi ke klub, dia clubbing, ketemu siapapun dia hajar. Ngeri gak? Sampai ada satu perempuan lagi, ini kenapa cewek semua ya gahar-gahar. Dia pacaran sama cowok manapun, ranjangnya sampai patah-patah. Saya nikah udah berapa tahun ya, ranjang kita gak pernah patah ya saya. Kita kurang gaya kayaknya. Kenapa ranjang sampai patah? Saya bingung, saya culun banget, saya tanya, kok bisa patah? Hypersex, terikat sama seks. Ada anak perempuan, dia di-abuse secara seksual sama pamannya sendiri. Sedih ya. Apa yang terjadi? Dia di-abuse itu waktu dia SMP. Makanya ya nitipin anak tinggal di rumah uncle, auntie ya. Nitipin anak sama saudara itu tolong. Anak diajak ngomong, are you okay? Anaknya diancam, awas bilang. Jadi bertahun-tahun karena diancam, dia membiarkan dirinya di-abuse secara seksual oleh pamannya sendiri. Saya udah pernah ketemu anak kecil usia 10 tahun kayaknya waktu itu ya. Mamanya kerja, dia dititip sama uncle-nya, adik mamanya, cowok. Dan ada ii-nya, adik mamanya perempuan. What happened? Both uncle and auntie abuse dia sexually. Itu dia punya psikologi udah rusak. Sampai giginya aja terpengaruh kan, kalau mental kita bertumbuh seperti apa mempengaruhi pertumbuhan fisik kita kan. Giginya tumbuh tuh segitiga. Udah psycho. Anak-anak korban abuse kayak begini, masa depannya kasihan kalau nggak ditolong. Saya perhatikan anak-anak yang seperti anak yang SMP ini, ketika dia di-abuse sama pamannya, dia kehilangan harga diri. Dan yang paling parah apa? Dia ketagihan. Jadi hyper. Begitu SMA, dia punya pacar. Apa yang terjadi? Jatuh bangun dalam dosa. Hidup dalam dosa seksual. Syukur tidak hamil. Tapi yang saya lihat gini, anak ini fragile banget. Saya nasihati dia, saya doakan dia. Saya tumpang tangan, maaf, dekat perutnya. Ketika saya tumpangi tangan, itu roh perzinahan keluar dan teriak keras-keras dari mulutnya. Sampai anak saya kaget dengar teriakan di bawah. Kemudian saya bilang sama dia, kamu harus belajar menghargai diri kamu. Kamu gak boleh jatuh lagi dalam dosa. Saya bilang ini, jangan dekat sama pria.
dan wanita manapun juga, sampai Tuhan mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan buat kamu. Kalau Anda pernah jatuh, pesan yang sama saya mau bilang sama Anda. Hati-hatilah, jangan sampai kamu jatuh. Bertobat sungguh-sungguh dan jangan balik lagi ke situ. Hargailah dirimu. Hiduplah dipimpin roh, bukan dagingmu. Karena roh pasti menginginkan kamu hidup kudus. Suami istri, waktu kita udah mulai macam-macam gak setia sama pasangan, roh pasti menegur kita, menasihati kita supaya kita gak teruskan apa yang kita lakukan. Tapi kembali sama pasangan kita. Di saat Anda sedang dicobai iblis dalam soal-soal seperti ini, mendekatlah kepada pasanganmu dan mendekatlah kepada Tuhan. Amen. Hati-hati, tidak ada seorang pun yang teguh berdiri dan jangan sampai Anda jatuh. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jangan menolak suara roh Allah dalam batin kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jangan sampai kita melakukan percabulan yang membuat Tuhan tidak mau lagi tinggal dalam hidup kita. Pak Roh Kudus bisa pergi dari hidup kita? Bisa. Firman Tuhan berkata, Roh Allah meninggalkan Saul sehingga dia dikuasai oleh roh iblis yang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan, karena firman Tuhan berkata, Yesus ngajar gini. Ketika kita terima Roh Kudus dalam batin kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Allah tinggal di hati kita, amin. Tapi ketika kita kembali lagi kepada hidup dosa yang membuat Roh Allah meninggalkan kita, Yesus memberikan perumpamaan seperti roh itu kembali lagi ke rumah yang lama dan menemukannya kosong dan tersapu bersih. Ingat ayat itu? Lalu dia pergi dan memanggil 7 roh jahat untuk kembali bersama-sama ngisi orang itu. Makanya orang yang tadinya bertobat lalu kembali kepada dosa cenderung akan lebih jahat dari sebelumnya. Jangan main-main sama hidupmu. Yuk belajar dipimpin Roh Kudus. Tanda orang yang hidup menurut roh yang kedua. Yang pertama tadi hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dia cinta damai. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Anak-anak Allah adalah pembawa damai. Katakan amin. Matius 5 ayat 9. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau orang-orang yang suka bawa damai udah pasti anak Allah. Tapi orang-orang yang suka bikin ramai pasti bukan anak Allah. Coba cek dirimu. Apakah Anda suka bikin ribut? Cari masalah? Bertengkar sama orang? Berselisih? Iri hati? Dengki? Pemecah belah? Suka adu domba orang? Suka fitnah orang? Suka cari masalah? Udah pasti itu bukan roh Allah, tapi itu roh kuda. Orang yang punya roh Allah tandanya, dia penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Katakan amin. Orang-orang yang hidup dalam daging, sukanya bertengkar, suka bikin masalah. Saya kasih tahu, Tuhan paling gak suka sama 6 hal. 6 perkara yang dibenci Tuhan, kata firman Tuhan. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 6 ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lihat baik, Tuhan paling benci hal-hal ini. Jangan sampai karena mulutmu kamu ngadu domba orang. Jangan karena mulutmu kamu membuat pertengkaran saudara. Ipar-ipar, mantu-mantu, jaga mulutmu. Jangan karena mulut-mulut para ipar dan mantu, adik kakak bertengkar. Ada amin? Jangan sampai menantu dan mertua bertengkar.
Wah, saya diadu domba sama mertua saya sama orang berapa kali. Makanya hiduplah dipimpin roh. Orang yang punya roh Allah pasti punya kasih Allah. Jangan sampai selalu cari gara-gara. Gini, orang mau cari gara-gara sama kita. Kalau kitanya ndak peduli sama dia, ndak lawan dia, ndak akan ribut. Anda percaya? Tapi Bu Heni kalau dia benar-benar cari gara-gara gimana? Saya udah dicariin gara-gara berapa banyak sama orang. Ada yang nantang saya di YouTube. Saya tantang Ibu Heni, jawab saya gitu. Responi saya. Saya ketawa. Ngapain gue ngelawan orang kayak gitu? Cuma nebeng tenar doang pasang foto saya di YouTube-nya. Nggak usah. Kita nggak usah ribut sama orang. Saya tiap kali dicari gara-gara sama orang, saya nggak reken. Ngerti nggak reken? Orang tuh capek kalau mau ribut sama saya, nggak bakal saya ladenin. Gue ampunin, gue ajak makan. Jangan gitu terus ngajak saya berantem ya, biar ditraktir makan gitu. Saya tuh percaya firman Allah. Kalau Anda hidup dipimpin roh Allah, Anda suka damai. Anda gak suka berselisih sama orang. Saya kalau udah lihat orang ngegas-ngegas mau cari gara-gara sama saya biarin aja, saya cuekin aja. Saya jalan aja. Paling males berantem sama orang. Makanya kita jarang berantem. Saya sama suami saya, kalau suami saya udah ngegas, saya diemin. Kalau kita itu ngerespon dengan marah, pasti bertengkar sama siapa aja. Suami saya udah pernah cerita kan, ada anak hamba Tuhan mau pergi pelayanan, nyerempet mobil orang, kena spionnya. Bukannya minta maaf, malah dia cari gara-gara. Yang ada malah ditabrak sama orang. Apa nggak mati konyol tuh? Jangan karena emosi kita suka berantem sama orang sok jagoan. Saya paling gak suka lihat orang sok jagoan. Gak usah, kita anak Tuhan ngalah aja. Ngalah untuk kebaikan, untuk keselamatan. Jangan sampai kita sok gara-gara di jalan kita dipukul orang loh. Jangan nyalain Tuhan. Lah sendirinya gak bisa menguasai diri. Salah satu buah roh penguasaan diri. Biar orang maki-maki kamu di muka kamu, kalau kamu sabar dan menguasai diri, orang itu gak bisa apa-apain kamu. Amin. Wibawamu yang akan membuat kamu tenang. Tidak usah lawan orang jahat. Roma 5 ayat 5 berkata gini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dengar ini baik. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Makanya saya percaya dalam diri setiap anak-anak Tuhan sebenarnya ada kasih Allah. Kita ini tidak mampu mengasihi orang, kita ini tidak akan mampu mengampuni orang, kita tidak akan mampu menerima orang lain kalau bukan karena kasih Allah di dalam kita. Mari kita lihat kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sifat kasih Allah yang pertama, kasih Allah itu mengampuni orang yang berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya percaya kalau ada kasih Allah di dalam hatimu, kamu mampu mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Katakan amin. Karena kasih, kata firman Tuhan, menutupi banyak sekali dosa. Kalau orang gak punya kasih Allah dalam dirinya, gak heran selalu dendam, selalu penuh kebencian, selalu nyimpen kesalahan orang. Anda yang saat ini, Anda mungkin sakit hati sama orang, benci sama pasanganmu, gak bisa ngampuni mertuamu. Dengar, angkat tanganmu dan berkata kepada Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Karena cuma kasih Allah yang memampukan kita mengampuni orang yang bersalah. Sifat kasih Allah yang kedua, mau berdamai dengan semua orang. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat, kalau kita punya kasih Allah, Tuhan aja mau berdamai sama kita waktu kita masih berdosa.
Saya yakin kalau orang punya kasih Allah, dia mau berdamai dengan semua orang. Amin. Kalau hamba Tuhan tanya sama Anda, pejamkan matamu dan ingat siapa yang telah melukai hatimu, yang kamu dendam, ampunilah. Anda bisa ingat satu wajah? Ada? Berarti Anda harus bereskan. Anda harus berdamai. Saya hari ini gak punya musuh. Gak tahu deh kalau orang benci sama saya ya. Tapi semua orang yang menyakiti saya sudah berdamai sama mereka semua. Karena saya percaya hidup kita ini gak ada gunanya kalau kita selalu berseteru sama orang. Roma 12 ayat 18. Saya selalu ingat ini. Baca sama-sama. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan amin. Sedapat-dapatnya artinya harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya gini, kamu yang harus putuskan mau berdamai enggak? Ayo berdamai yuk. Karena orang yang hidup dituntun Roh Allah, dia cinta damai. Dia enggak suka ribut sama orang. Amen. Enggak suka simpan kesalahan orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata gini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saya percaya kasih Tuhan akan memampukan kita untuk selalu hidup berdamai dengan semua orang. Yang terakhir, tanda orang yang hidup menurut roh, hidupnya tertib, kata firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Allah pasti tertib hidupnya. Dengar baik, cara hidupmu mencerminkan ibadahmu. Cara hidupmu mencerminkan ibadahmu. Orang yang dipimpin Roh Allah, hidupnya pasti tertib. Hidup tertib itu seperti apa? Yang pertama, hidup tertib itu tidak serampangan tanpa tujuan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rasul Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dengar baik, orang yang tidak tertib hidupnya pasti tidak akan berbuah. Waktunya akan dia pakai sia-sia. Hidupnya tidak bangun apa-apa. Mari periksa hidupmu, apakah hidupmu tertib? Ada orang yang punya waktu banyak tapi gak mau kerja full time. Bisnis juga gak terlalu menghasilkan, ya santai aja. Pakai waktu kongko-kongko, pergi makan yang asik gini, cari temen yang bisa traktir makan. Saya tuh paling sayang sama waktu. Apalagi kalau udah makin tua ya, kita tuh ngitung waktu. Jujur kalau ulang tahun tuh bersyukur tapi sedih. Makin tua aku Tuhan. Jangan buang waktu. Jujur ya, saya paling gak tahan kalau disuruh duduk di mall, gak ada ngapa-ngapain gitu. Suruh naik eskalator dari G sampai ke lantai 5, muter-muter lihat toko gitu. Ngapain? Yang paling gak jelas nih kalau udah nemenin orang tua makan misalnya gitu. Yuk makan yuk. Kalau saya orangnya gercep gitu. Pesan. Bahkan sebelum nyampe udah pesen duluan. Supaya nyampe langsung makan. Ngobrol sebentar, 1 jam sama mama gitu 1 jam. Habis itu saya udah lihat jam. Oke, yuk let's go, come on. Yuk pulang yuk. Soalnya mau ngapain? Karena menurut saya pembicaraan yang paling berkualitas cuma 1 jam. Lebih dari itu kita udah ngomongin ngalor ngidul gak karuan. Kecuali kita meeting kerjaan ya, gak kelar 2 jam. Kecuali kita konselingin orang, makanya jangan mau dikonselingin saya.
Saya paling gak betah begitu dengar orang buka omongan gini, Bu Heni saya cerita ya dari saya kecil ya. Oh, waduh kaget gue langsung. Stop. To the point aja. Masalahnya apa? Saya cerita dulu. Aduh, saya udah langsung. Dia baru cerita waktu saya kecil. Papa mama saya begini dan begitu dan begini. Dianya udah umur 40-an. Lama kan ceritanya. Dia baru ngomong sekitar 10 menit, saya udah gak kuat. Saya langsung tahu jalan keluarnya. Saya langsung cut, saya langsung bilang gini. Saya tahu apa yang kamu hadapi. Saya bisa merasakannya. Jadi, menurut saya, gitu ya, langsung gitu. Firman Tuhan berkata, bla 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 bla, kelar. Sejam beres. Saya paling gak tahan dengar orang ngomong diulang-ulang, diputer-puter dari A sampai Z, nanti Z ke A. I don't have time. Kasihanilah kami. Tahu nggak? Saya tuh pengen banget bisa punya waktu lebih buat anak-anak kandung saya gitu loh. Tapi orang tuh nggak seneng kalau aku tuh di rumah, heran. Udah WA saya ngajak makan, saya tolak. Saya bilang maaf nggak bisa. Saya baru selesai leaders retreat di Bandung. Saya pulang ini udah harus siapin firman 2 buat hari Minggu. Oh gitu ya? Oh ya udah. Kalau besoknya aduh gak bisa, aku cuma punya 1 hari di Jakarta, habis itu harus ke Bali. Oh gitu ya. Tadi ketemu lagi, makan yuk. Aduh please lah. Kok gak ngerti sih gitu. Saya udah gak mau makan-makan lagi, jangan ajak saya makan. Udah cukup. Kalau penting banget gitu ya antara hidup dan mati, saya pasti mau. Tapi kalau cuma sekedar makan, puyau. Wajan tuh lah. Makan udah kebanyakan, makannya kayak gini. Sampai harus olahraga terus. Gara-gara ke Bandung kemarin bablas, kan rugi kan udah sampai Bandung gak makan kan. Wah saya sampai gak makan seharian kemarin. Suami saya sampai marah, kamu jangan keterlaluan begitu. Begitu mah mulai kambuh, cepet-cepet ambil nasi 2 sendok. Dengar. Orang kalau nggak tertib hidupnya tuh buang waktu nggak bangun apa-apa. Gimana caranya tertib? Hidup jangan sembarangan, harus punya tujuan. Setiap hari kamu mau ngapain tuh harus ada target. Jangan ikut semua komunitas, semua WA grup kamu masuk. Buat apa? Kalau ngomongannya nggak membangun, nggak sesuai dengan visi kamu buang waktu di situ. Suami saya ngajak saya, yuk ikut seminar ini. Saya lihat seminarnya tentang apa? Tentang gini-gini. Nggak ada hubungannya sama gua, nggak mau buang waktu. Saya bilang, Anda belajar pun harus milih yang setara dengan visimu, yang bangun masa depanmu. Ngapain belajar misalnya tentang board game? Lah gua juga nggak main board game. Jangan belajar yang nggak ada hubungannya, yang nggak membangun kamu gitu loh. Jangan habiskan uangmu untuk hal-hal yang nggak membangun masa depanmu. Jangan sembarangan spending money. Ikut investasi ini itu. Saya kasih kuis, kamu jawab. Kalau kamu jawab nanti uangnya kamu setor sekian, kamu dapat sekian. Anything that too good to be true is not true. Tawaran-tawaran investasi bodong, bunga 40% dan sebagainya, itu bohong semua. Jangan ikut. Uangmu hilang. Kami udah capek konselingin orang yang habis uangnya karena investasi bodong. Yuk, kalau Anda tahu ada orang terdekatmu yang hidupnya tidak tertib, firman Tuhan berkata, kami juga menasihati kamu. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tidur larut malam, bangun siang-siang. Kerjaannya main game, ngecek HP. Ada mama yang susah tidur, lalu minum obat tidur. Padahal hidupnya tidak tertib. Tengah malam masih main HP, ngeliatin reels, makanan ini, makanan itu, shopping ini, shopping itu. Habis itu bilangnya susah tidur, bohong. Matiin HP-nya, tidur. Giliran di mobil bisa tidur, berarti kan bohong tuh. Gampang tidur kok bilang susah tidur. Ayo tertib hidupmu, jangan main HP terus. HP itu taruh kalau nggak ada penting. Saya kalau udah kerja, serius siapin firman, saya taruh HP saya siapin firman. Gak peduli miss call 10, gak peduli WA 100, gak bales saya. Saya ngecek WA, tertib, lihat mana yang penting, yang gak penting, read all.
Yuk jangan terlalu ngabisin banyak waktu jawabin grup-grup yang gak penting. Saya quit dari semua grup yang gak ada hubungannya sama hidup saya. Kecuali yang saya sungkan banget keluar dari situ. Terakhir, hidup tertib artinya kita harus ikutin aturan. Baca di rumah, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Judulnya kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan perintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau kita hidup tertib, kita tidak akan takut hukuman. Orang tidak tertib tidak bayar pajak. Di firman ini di akhir ada tentang bayar pajak. Bayarlah pajak kepada siapa yang kamu harus bayar pajak. Lihat bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi kalau Anda ngutang, bayarlah hutangmu. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Hidup tertib. Jangan sampai korupsi. Jangan sampai begitu diaudit sama pemerintah baru kalang kabut. Saya bersyukur hari ini ketika Tangan Pengharapan tiba-tiba dapat surat panggilan dari Kementerian Sosial untuk diaudit. Bahkan Kementerian Keuangan mau audit Tangan Pengharapan. Saya bersyukur kami lulus. Amen. Karena kita sudah pakai external audit, public accountant sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya bersyukur dibesarkan di Australia jadi saya tahu aturan ini. Dan saya bersyukur kami ditemukan berintegritas. Sehingga menjadi teladan buat yayasan-yayasan lain. Semua kemuliaan buat Tuhan. Tapi ingat, hidupmu harus tertib. Kalau kamu tidak tertib, kamu tidak bangun apa-apa. Dan hidupmu jadi batu sandungan. Jangan salahkan Tuhan sampai kalau kita kena hukuman. Karena kita tidak tertib. Ikuti tata tertib lalu lintas. Jangan main handphone kalau lagi nyetir. Kalau kamu tabrakan, jangan bilang Tuhan tidak jaga kamu. Amen. Berhikmatlah dalam hidup kita. Kita akhiri. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk hidup dipimpin oleh Roh. Supaya kami jadi orang-orang yang cinta damai. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang hidupnya tertib dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan. Berdoa supaya anak-anak-Mu bisa ngerti firman-Mu ini dan menghidupinya. Supaya hidup mereka jadi saksi Kristus yang mempermuliakan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.